Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Satu tujuan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Mari kita terlebih dahulu satukan hati kita di dalam doa. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih untuk hari ini, hari yang Kau jadikan buat kami. Untuk kami boleh datang bersama-sama ke tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh bersyukur, untuk memuji, memuliakan, menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan bersama-sama pagi hari ini sungguh boleh menyukakan Engkau. Nama-Mu boleh ditinggikan, Nama-Mu boleh diagungkan, dan Kau hadir di tengah-tengah kami untuk melawat setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Yang diperbuatnya
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kami mau terus berjalan. Kami perlu tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami perlu Tuhan yang memimpin setiap langkah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Terima kasih.
mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Biarlah setiap kita pagi hari ini terus menjalin keterhubungan kita dengan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku mau dekat dengan-Mu selalu. Kami rindu mengetahui apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang memenuhi kami pada pagi hari ini, untuk kami boleh terus mengerti dan memahami setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami.
Haleluya. Amin Tuhan. Satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kami, yang kekal selama-lamanya adalah Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu semuanya karena anugerah-Mu semata-mata. Engkaulah Tuhan yang menjaga, melindungi, memelihara hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu biar Engkau terus mengajar kami Roh Kudus, supaya dalam kehidupan kami enggak pernah kehilangan Engkau. Kami enggak pernah tinggalkan Engkau, tapi kami semakin dalam dengan Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah harta yang paling berharga dalam hidup kami. Karena itu kami ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami ada di rumah-Mu. Kami suka ada di rumah Tuhan. Karena kami tahu di rumah Tuhan kami menerima segala bagian yang terbaik yang kami dapatkan daripada Engkau Tuhan. Dan kami suka untuk beribadah di rumah-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya pengurapan Tuhan sudah turun atas kami. Dan Kau sudah mempersiapkan hati kami untuk jadi tanah yang subur. Biar firman Tuhan yang akan kami dengar jadi benih dalam hidup kami, yang akan bertumbuh dan berbuah dan mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu tolong hamba-Mu Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu hanya alat-Mu, biar segala apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada-Mu semata-mata. Dan tolong kami untuk mengerti, terlebih tolong kami juga untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang sudah memimpin kita untuk memuji Tuhan. Shalom semuanya. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Baik, amin. Ya, bersyukur Saudara pagi hari ini boleh ada bersama dengan Saudara ya di awal bulan Januari tahun 2026. Ya, dan karena itu belum terlambat saya untuk mengucapkan selamat tahun baru Saudara ya. Ya, dan kita bersyukur kita boleh ada di tahun 2026 ini sebagaimana kita ada ya, karena kita tahu bahwa tahun 2025 nggak begitu mudah untuk dilalui Saudara, betul? Tetapi karena pertolongan Tuhan kita semua bisa melaluinya. Ya, dan saya percaya seperti Tuhan sudah menolong kita, menyertai kita sepanjang tahun 2025, maka Tuhan pasti akan menyertai kita sepanjang tahun 2026 ini. Amin. Ya, karena itu mari tetap semangat untuk beribadah, untuk melayani Tuhan dan untuk selalu intim dengan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan Saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dan mari saya mau mengajak kita dulu untuk membaca ayat ini ya Saudara ya. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 13. Mari kita baca dengan suara keras ya. 2, 1. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Ya, Saudara, ayat ini sangat penting, Saudara. Kenapa? Karena dari ayat ini kita mengetahui bahwa setelah kita diselamatkan, setelah kita lahir baru menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tetap harus mengerjakan keselamatan kita. Amin. Ya, karena ada pengajaran, ada yang pernah mengajarkan bahwa kalau kita sudah lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah selesai semuanya. Bagaimanapun hidup kita nanti kita pasti akan selamat masuk ke surga. Ya, tapi ternyata enggak seperti itu Saudara. Meskipun kita sudah lahir baru, percaya pada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita. Amin. Ya, bahkan di awalnya Rasul Paulus berkata, selama ini kamu sudah taat, kamu senantiasa taat. Itu kan bagus Saudara, tetapi ternyata belum cukup. Ya, Rasul Paulus berkata, kamu memang sudah taat selama ini, senantiasa taat, tapi kerjakan juga keselamatanmu. Bahkan bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi harus dengan takut dan gentarakan Tuhan. Baik ada Rasul Paulus maupun tidak ada,
baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Amin, saudara. Ya, nah, saudara, karena itu mengerjakan keselamatan itu sesuatu yang sangat penting dan harus kita lakukan meskipun kita sudah menerima jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya, nah, saudara, pertanyaannya adalah bagaimana sih mengerjakan keselamatan itu? Ya, mungkin selama ini kita sudah mendengarkan banyak firman, banyak penafsiran, saudara. Tapi hari ini saya ingin menambahkan, ya, sebenarnya mengerjakan keselamatan itu sudah dijelaskan di ayat 13-nya, saudara. Dikatakan di ayat 13-nya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik apa, saudara? Kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dari ayat ini kita tahu, artinya, saudara, setelah kita lahir baru, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan menaruh dalam hati kita kemauan-kemauan untuk melakukan hal yang baik yang harus kita lakukan. Dan Tuhan juga mempercayakan kepada kita pekerjaan-pekerjaan yang baik yang harus kita lakukan, kita tuntaskan. Amin, saudara. Jadi bagaimana mengerjakan keselamatan ternyata sederhana. Dengan kita melakukan kemauan-kemauan yang baik yang Tuhan taruh dalam hati kita, dan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Demikianlah mengerjakan keselamatan. Dengan kata lain, saudara, sejak kita lahir baru menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab untuk kita selesaikan. Dan waktu kita mengerjakan tanggung jawab tersebut, maka kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Amin, saudara. Ya, karena kemauan-kemauan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan, mungkin dulunya sebelum kita lahir baru kita nggak pernah pedulikan. Ya, kita nggak pernah lakukan, bahkan kita nggak mau, saudara. Tapi sejak kita lahir baru, Tuhan taruh semua itu dalam hidup kita, dan kita harus melakukannya dengan takut dan gentar. Dengan demikian kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Amin, saudara. Nah, sehubungan dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat tentang hak kesulungan, saudara. Ini yang juga jadi judul khotbah hari ini, ya, karena dalam hak kesulungan ini ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang hak kesulungan, maka salah satu kisah di Alkitab yang cukup lengkap membahas hak kesulungan ini ada di Kejadian pasal 25 dan kemudian Kejadian 27 sampai 35, saudara. Ya, yang mencatat kisah tentang siapa, saudara? Esau dan Yakub. Ya, saudara, kita tahu Esau dan Yakub itu anak kembar, ya, saudara kembar. Tapi Esau lahir duluan, saudara. Karena itu dia yang sulung di antara dua orang ini, saudara. Ya, dan kita tahu suatu saat Esau marah kepada Yakub dan saking demikian marahnya sampai-sampai Esau mau bunuh Yakub, saudara. Dan kenapa Esau mau bunuh Yakub? Banyak orang beranggapan karena Yakub sudah menipu Esau dalam masalah hak kesulungan. Ya, banyak orang beranggapan bahwa Yakub sudah menipu Esau sehingga Esau kehilangan hak kesulungannya. Padahal, saudara, kalau kita baca dengan teliti, saya yakin sebenarnya waktu Esau kehilangan hak kesulungan, dia bukan ditipu oleh Yakub, tapi dia menyerahkan hak kesulungannya dengan sadar, saudara. Ya, nanti kalau sudah baca Kejadian pasal 25, di sana dikisahkan suatu saat, saudara, Esau baru pulang dari padang, dari berburu. Dikatakan Esau itu orangnya suka berburu, saudara. Dan suatu saat waktu dia pulang habis berburu dalam keadaan lelah, dia melihat Yakub sedang memasak sup yang merah-merah, saudara. Ya, dan kemudian Esau berkata, kasih aku sedikit menghirup dari yang merah-merah itu dong. Dan Yakub berkata, jual dulu hak kesulunganmu padaku. Nanti aku akan kasih sup kacang merah ini. Ya. Dan kemudian Esau berkata, sebentar lagi aku juga mati, apa gunanya hak kesulungan? Dan Yakub berkata, sumpah dulu bahwa kamu akan memberikannya kepadaku. Ya, nanti aku akan kasih sup kacang merah. Dan kemudian dikatakan Esau bersumpah. Dan kemudian Yakub memberikan roti dan sup kacang merah itu, dan Esau memakannya. Setelah itu dia bangkit, dia pergi, dan seperti tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena dikatakan Esau memandang rendah hak kesulungan. Ya, jadi saudara, kalau kita lihat kisahnya, waktu Esau kehilangan hak kesulungan, dia nggak ditipu oleh Yakub, loh, saudara. Dia menyerahkannya dengan sadar. Amin. Ya, dia menyerahkannya karena dia ingin mendapatkan semangkok sup kacang merah. Dan Yakub mendapatkan hak kesulungan itu
bukan dengan menipu, tapi dengan membayar kepada Esau dengan memberikan semangkok sup kacang merah. Amin, saudara. Ya, karena itu sekali lagi, menurut saya, waktu Esau kehilangan kesulungan bukan karena ditipu oleh Yakub. Jadi kenapa Esau sampai marah sedemikian rupa sampai mau bunuh Yakub, saudara? Nah, itu diceritakan dalam Kejadian 27 ayat 41. Kita baca lagi sama-sama, saudara, ya, dengan suara keras ya. 2, 1. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena apa? Berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepada Yakub. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Jadi kita tahu dari ayat ini dengan jelas dikatakan kenapa Esau mau bunuh Yakub, karena dia tidak mendapatkan berkat yang diberikan oleh ayahnya kepada Yakub. Ya, jadi kalau kita baca kisahnya, saudara, suatu saat Ishak ayah mereka, ya, Ishak ayah Esau dan Yakub, di masa tuanya mungkin dia merasa saatnya mungkin hampir selesai hidupnya, saudara, ya, di dunia ini. Dia panggil Esau anak sulungnya. Esau, kamu pergi berburu, lalu setelah itu masak makanan kesukaanku. Setelah aku makan, nanti aku akan memberkati engkau. Ya, saudara, berkat apa yang mau diberikan Ishak, saudara? Berkat ini adalah berkat rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Kalau nanti saudara baca Kejadian pasal 22, di sana waktu Tuhan meminta Abraham mengorbankan Ishak, Abraham kan menuruti, saudara, ya. Dia membawa Ishak mau dikorbankan, meskipun waktu Abraham mau sembelih Ishak, mau bunuh Ishak, Tuhan ngomong stop, nggak usah. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak menyayangkan anakku bagiku. Dan kemudian Tuhan berkata, karena itu aku bersumpah demi diriku sendiri. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Ya, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh-musuhnya. Ya, dan oleh karenamu dan keturunanmu maka seluruh bumi akan mendapat berkat. Semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Dan berkat inilah yang diwariskan oleh Abraham kepada Ishak. Nanti kalau sudah baca Kejadian pasal 26, Tuhan menjamin bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham itu juga diberikan kepada Ishak. Dan inilah berkat yang selalu diwariskan, saudara. Termasuk pada peristiwa ini, Ishak mau mewariskan berkat itu yang dia terima dari Abraham ayahnya, yang ayahnya terima dari Tuhan, dia mau wariskan kepada Esau, anak sulungnya. Ya, dan bagaimana mewariskan berkat itu? Dengan berdoa, dengan sebuah doa. Nah, karena itu Ishak berkata, Esau, kamu pergi berburu, olah makanan kesukaanku, setelah itu aku akan memberkati engkau. Dan kemudian pergilah Esau untuk berburu, saudara. Tetapi rupanya, saudara, apa yang dikatakan Ishak kepada Esau didengar oleh Ribka istrinya, ibu dari Esau dan Yakub. Dan Ribka lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Dan karena itu Ribka ingin yang mendapat berkat ini siapa? Yakub. Dan karena itu dia panggil Yakub, Yakub sini. Papahmu mau kasih berkat, mungkin ngomong gitu ya, sama Esau. Ya, tapi aku nggak mau, harus kamu yang dapat. Karena itu ayo ambil anak kambing 2 ekor. Nanti aku akan olah makanan kesukaan papahmu. Ya, setelah itu kamu pergi ke papamu, kasih supaya kamu yang diberkati. Ya, kamu pakai pakaiannya Esau. Yakub ngomong, jangan mah, mungkin gitu, saudara. Nah, kan nanti kalau ketahuan aku nanti nggak dapat berkat malah dapat kutuk. Soalnya Esau tuh kan badannya berbulu, aku kulitnya licin, gitu kan. Dan Ribka kemudian berkata, nggak apa-apa, kamu pakai aja pakaiannya Esau, lalu nanti kamu di tangan kamu dililit pakai kulit domba. Ya, kan domba berbulu, saudara. Karena itu akhirnya terjadilah, saudara. Setelah selesai Ribka mengolah makanan, Yakub pergi kepada Ishak ayahnya membawa makanan kesukaan ayahnya. Ya, dan kemudian dia berkata, Bapak ini makanlah. Siapa kamu? Ishak tanya, aku Esau anakmu. Loh kok cepet banget? Iya, Tuhan memberkati aku sehingga aku berhasil, gitu kan? Ya, Ishak bingung, ini kok suaranya suara Yakub, gitu kan? Bener kamu Esau? Bener, aku Esau. Ya, dan kemudian Ishak berkata, sini, mendekat. Lalu Ishak memeluk Yakub, saudara. Dan waktu Ishak memeluk Yakub, dia mencium bau pakaiannya Esau, karena Yakub pakai pakaiannya Esau. Dan waktu dia meraba tangannya,
dia meraba kulit domba itu yang penuh bulu, sehingga dia bingung juga ya, suara-suara Yakub tapi kok badannya badan Esau gitu saudara. Tapi akhirnya Ishak makan makanan itu, dan setelah selesai dia makan, maka dia segera memberkati Yakub dan melepaskan doa berkat itu buat Yakub. Setelah Yakub menerima doa berkat itu saudara, dia pergi. Dan gak lama setelah Yakub pergi dari hadapan Ishak, datanglah Esau. Bapak, ini makanlah. Loh, siapa kamu? Aku Esau anakmu. Loh, tadi yang datang siapa? Ya, tadi katanya kamu udah datang, ya, dan aku sudah memberkati dia. Nah, Esau waktu dengar hal itu dia tahu, wah itu pasti Yakub itu. Ya, dia mengambil berkat yang harusnya jadi bagianku. Dan kemudian Esau nangis, saudara, Papa berkati akulah, doain apa aja. Ya, dan Ishak berkata, nggak bisa. Aku sudah mendoakan dia, memberkati dia, dan dia Yakub yang tetap jadi yang orang yang diberkati. Saudara, ini adalah berdoa untuk mewariskan, memberikan berkat rohani yang dari Tuhan. Karena itu doanya nggak bisa sembarangan, saudara. Betul? Kalau doa bisa buat siapa, mau doa buat 10 orang pun bisa. Tapi ini adalah doa yang khusus untuk mewariskan berkat rohani. Karena itu setelah Ishak memberkati Yakub, dia nggak bisa memberkati siapapun lagi, saudara. Ya, dan karena itulah, saudara, Esau tidak mendapatkan berkat yang diberikan oleh ayahnya kepada Yakub. Nah, kalau di sini memang Yakub menipu Ishak papahnya. Meskipun skenarionya datang dari siapa? Ribka, dari mamahnya, saudara. Dan karena itulah Esau mau bunuh Yakub. Ya, karena masalah apa? Berkat. Esau tidak mendapatkan berkat yang dari Ishak. Kenapa, saudara? Karena dia tidak mempunyai hak kesulungan lagi. Ya, dan kenapa Esau kehilangan hak kesulungan? Karena dia memandang rendah hak kesulungan sehingga dia menjualnya kepada Yakub dan menukarkannya dengan semangkok sup kacang merah. Dan karena itu dia tidak mendapat berkatnya. Ya, Esau mengira karena dia anak sulung dia pasti akan dapat berkat. Tetapi saudara, ternyata Esau nggak tahu bahwa supaya dia dapat berkat itu maka dia harus punya hak kesulungan. Waktu seseorang tidak punya hak kesulungan itu, maka dia tidak akan mendapat berkat itu, saudara. Karena berkat itu diwariskan untuk anak sulung. Ya, nah, saudara, sedangkan Yakub dia menghargai hak kesulungan. Meskipun dia bukan anak sulung, secara kelahiran dia tidak mungkin bisa mendapatkan hak kesulungan, tapi dia sangat menghargai hak kesulungan itu, saudara. Ya, dan karena itu dia sangat menginginkannya. Dan saya percaya karena itulah Yakub mendapatkan berkat itu dari Ishak. Karena itulah, saudara, karena Yakub menghargai hak kesulungan, maka meskipun dia memperolehnya dengan cara seperti itu, Tuhan izinkan terjadi, saudara. Kenapa? Karena Tuhan menghargai ya penghargaan Yakub kepada hak kesulungan, berkat rohani yang diberikan Tuhan kepada Abraham turun-temurun, saudara. Nah, kalau begitu, saudara, apa sih hak kesulungan itu? Ya, saudara, hak kesulungan itu terdiri dari 2 elemen, dari 2 bagian. Yang pertama adalah tanggung jawab anak sulung, dan yang kedua adalah berkat anak sulung. Jadi sekali lagi, apa sih hak kesulungan itu? Hak kesulungan itu isinya ada 2, saudara. Yaitu tanggung jawab anak sulung dan berkat anak sulung. Jadi seseorang yang mendapatkan hak kesulungan, mempunyai hak kesulungan, otomatis dia mendapatkan 2 hal ini, yaitu tanggung jawab anak sulung dan juga berkat anak sulung. Ya, apa itu yang disebut dengan tanggung jawab anak sulung? Saudara, Tuhan menetapkan kalau seorang ayah, suami, kepala keluarga meninggal, maka otomatis tanggung jawabnya itu menjadi tanggung jawab anak sulungnya laki-laki. Ya. Jadi sekali lagi, kalau seorang kepala keluarga meninggal, maka otomatis tanggung jawabnya dia itu akan menjadi tanggung jawab anak sulung laki-laki. Tanggung jawabnya apa, saudara? Dia akan menjadi pengganti ayahnya yang pertama untuk memimpin adik-adiknya, saudara. Memimpin ibunya, dan kalau dia bukan anak pertama, berarti dia punya kakak-kakak perempuan, kan? Dia juga harus memimpin kakak-kakak perempuannya, dan memimpin seisi rumahnya untuk apa, saudara? Untuk yang pertama, tetap hidup menghormati Tuhan. Jadi apa itu tanggung jawab anak sulung?
tanggung jawab anak sulung saudara adalah meneruskan tanggung jawab ayahnya untuk memimpin seluruh keluarga besarnya. Yang pertama untuk menghormati Tuhan. Tetap setia beribadah, tetap melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, itu tanggung jawab anak sulung. Dia yang harus pastikan semua keluarganya lakukan hal itu. Yang kedua, dia bertanggung jawab memimpin seluruh keluarga besarnya untuk menjaga nama baik ayahnya. Menjaga nama baik keluarga besar. Ya, saudara, kalau ada seorang adiknya atau anggota keluarga yang hidupnya nggak benar, maka anak sulung yang wajib menasihati orang itu, keluarganya itu, saudara. Menegur dan mengarahkan untuk hidup dalam kebenaran. Ya, dan anak sulung laki-laki juga bertanggung jawab untuk memastikan seluruh keluarganya hidup baik sejahtera. Kalau ada anggota keluarganya yang sedang susah, maka anak sulung laki-laki bertanggung jawab menolong anggota keluarganya itu. Kalau dia nggak sanggup tolong sendirian, maka dia harus mengajak seluruh keluarga besarnya untuk gotong royong, untuk menolong ke saudara mereka yang lagi susah. Itu tanggung jawab anak sulung. Ya. Dan yang kedua saudara, ya, dia melanjutkan jabatan yang dipunyai oleh ayahnya. Kalau ayahnya misalnya raja, maka otomatis waktu rajanya meninggal yang menggantikan siapa? Anak sulung laki-laki. Biasanya seperti itu, meskipun beberapa hal ada tidak terjadi seperti itu saudara ya. Kalau papanya imam, maka otomatis dia menggantikan dia juga akan jadi seorang imam. Dan Harun itu kan dipilih jadi imam besar saudara, betul? Jadi seluruh anaknya Harun yang laki-laki itu semuanya jadi imam. Waktu Harun meninggal, maka yang menggantikan jadi imam besar adalah anak laki-lakinya yang sulung. Dia yang jadi imam besar. Jadi tanggung jawab anak sulung adalah meneruskan tanggung jawab ayahnya. Untuk yang pertama, memimpin seluruh anggota keluarga untuk tetap hidup menghormati Tuhan dan menjaga nama baik ayahnya atau nama baik keluarga besar. Yang kedua, tanggung jawabnya adalah melanjutkan tanggung jawab jabatan dari ayahnya. Ya. Nah, apa berkat anak sulung saudara? Berkat anak sulung itu yang pertama dia mewarisi berkat Tuhan atas ayahnya. Dan ini merupakan jaminan Tuhan akan menyertai dalam hidupnya. Ya, seperti Tuhan sudah memberkati Abraham, di Kejadian 26 Tuhan ngomong, Ishak, aku akan memberikan berkat yang aku berikan kepada Abraham kepadamu. Ya, itu adalah berkat rohani. Amin. Ya. Jadi berkat anak sulung adalah membuat anak sulung yang punya hak kesulungan itu, dia akan mewarisi berkat Tuhan yang diberikan kepada ayahnya turun-temurun, saudara. Dan dia akan mendapatkan otoritas atas seluruh keluarga untuk memimpin. Jadi kalau ada perbedaan pendapat dalam keluarga besar, nanti yang harus mengambil keputusan siapa? Anak sulung laki-laki. Ya. Dan yang ketiga, saudara, sejak zaman Musa, maka anak sulung laki-laki itu mendapat warisan 2 kali lipat. Jadi kalau sebuah keluarga punya anak 3, ya, maka warisannya harus dibagi 4. Kenapa? Anak sulung dapat 2 bagian, ya, 2/4, yang lainnya 1/4. Kalau anaknya 4, maka waktu bagi warisannya harus dibagi 5. Karena anak sulung laki-laki dapat 2 bagian, ya, 2/5, yang lainnya 1/5. Nah, sejak zaman Musa, saudara, anak sulung laki-laki dapat berkat warisan 2 kali lipat dari saudaranya yang lain. Tapi sebelum zaman Musa itu enggak ada. Jadi saudara, sebelum zaman Musa itu isinya hanyalah sebuah tanggung jawab. Dan berkatnya yang diterima juga berkat rohani. Ya, berkat rohani itu kan hanya doa, saudara. Janji penyertaan dari Tuhan. Bentuk fisiknya apa? Kita enggak tahu. Tetapi kalau Tuhan yang menjamin, menyertai, memberkati, pasti orang itu akan diberkati. Amin. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan hak kesulungan. Jadi hak kesulungan isinya apa, saudara? Tanggung jawab anak sulung dan berkat anak sulung. Waktu Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub, maka otomatis dia kehilangan 2 hal ini. Dia memang gak usah bertanggung jawab sebagai anak sulung. Tetapi dia juga kehilangan berkat anak sulung. Karena itulah seizin Tuhan. Maka meskipun Ishak mau memberkati Esau nggak dapat, saudara. Yang dapat siapa? Yakub. Kenapa? Karena Esau memandang ringan, memandang rendah hak kesulungan, sedangkan Yakub menghargai hak
sulungan. Tapi pertanyaannya, meskipun Yakub mendapatkan hak kesulungan itu, apakah Yakub otomatis akan mendapatkan berkat kesulungan? Belum tentu juga. Yakub akan dapat berkat kesulungan, berkat anak sulung, kalau dia melakukan tanggung jawab anak sulungnya. Ya, jadi saudara, seseorang akan mendapatkan hak kesulungan kalau dia lahir sebagai anak sulung laki-laki dalam sebuah keluarga. Ya, dan hak kesulungan itu isinya tanggung jawab anak sulung dan berkat anak sulung. Tapi apakah dia pasti akan terima berkat anak sulung? Belum tentu juga. Kalau dia mau menerima, maka dia harus melakukan tanggung jawab anak sulungnya. Amin. Jadi hak kesulungan itu kunci untuk kita mendapatkan tanggung jawab dan berkat anak sulung. Tapi kalau kita mau menerima berkatnya, maka kunci terakhirnya adalah kita harus melakukan tanggung jawab anak sulung. Ya, ada nggak di Alkitab anak sulung yang nggak dapat berkatnya, saudara? Ada juga. Selain Esau, ya. Siapa? Yakub punya anak 12 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Yang sulung namanya Ruben. Dan Ruben meskipun anak sulung, dia nggak dapat berkat kesulungan. Dia tidak dapat berkat anak sulung. Kenapa, saudara? Karena dikatakan Ruben menaiki petiduran ayahnya. Ruben melanggar kesucian petiduran ayahnya. Ruben meniduri salah satu istri Yakub yaitu Bilha, saudara. Dan Yakub mengetahui hal ini dan karena itu dia mencabut hak kesulungan itu dari Ruben dan memberikannya kepada Yehuda dan Yusuf. Yehuda mewarisi otoritas hak anak sulung, ya berkat anak sulung, dan Yusuf mewarisi double portionnya. Karena itu saudara, Yehuda itu jadi pemimpin, suku yang memimpin seluruh suku Israel. Kalau ada peperangan yang maju dulu siapa? Yehuda. Ya, saudara, sedangkan Yusuf mewarisi double portionnya. Karena itu saudara, anaknya Yusuf, ya Efraim dan Manasye itu dua-duanya diadopsi Yakub jadi anaknya. Sehingga mereka juga termasuk dalam bagian suku-suku Israel. Jadi Yusuf itu, keturunannya Yusuf, dua-duanya semuanya jadi suku-suku Israel, saudara. Kenapa? Karena dia mewarisi hak kesulungan double portionnya ini yang hilang dari dalam diri Ruben. Jadi sekali lagi, saudara, kalau seorang anak sulung mau mendapatkan berkat anak sulung, maka dia harus melakukan tanggung jawab anak sulungnya. Kalau dia nggak lakukan, dia juga nggak akan dapat berkatnya, saudara. Ya, Ruben anak sulung, dia harusnya menjaga kehormatan ayahnya. Dia malah meniduri salah satu istri ayahnya, saudara. Sehingga dia tidak menjaga kehormatan ayahnya dan karena itu dia kehilangan berkat kesulungan. Nah, selanjutnya saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat bukti bahwa Yakub melakukan tanggung jawab sebagai anak sulung. Ya, yang pertama saudara, Yakub menghargai hal-hal yang rohani. Salah satu tanggung jawab anak sulung itu kan membawa seluruh keluarga besar untuk menghormati Tuhan. Bagaimana seseorang bisa menghormati Tuhan kalau dia tidak menghargai hal-hal yang rohani? Amin, saudara. Kalau seseorang mau menghormati Tuhan, dia harus bisa menghargai hal-hal yang rohani. Amin. Setuju, saudara? Amin. Dan ini yang dilakukan oleh Yakub, saudara. Dari mana kita tahu? Tadi sudah dikatakan berkali-kali, Yakub menghargai hak kesulungan yang diremehkan oleh Esau. Karena itu meskipun secara kelahiran dia nggak bisa dapat hak kesulungan karena dia anak nomor 2, tapi karena dia menghargai hak kesulungan dan ingin mendapatkannya, maka dia berusaha dengan berbagai cara, saudara. Sampai-sampai akhirnya dia menukarkan makanannya semangkuk sup kacang merah dengan hak kesulungan itu waktu dia melihat ada kesempatan. Kenapa? Karena Yakub menghargai hal yang rohani. Amin, saudara. Dan Yakub mengejar berkat yang dari Tuhan. Dia nggak mengejar berkat dari yang lainnya. Karena itu saudara, dia ingin berkat yang diberikan oleh Ishak ayahnya itu, saudara. Karena dia menghargai hal-hal yang rohani. Amin. Ya, saudara, di dalam Tuhan, kita ini semuanya dikatakan sebagai anak sulung. Nanti kalau saudara baca Ibrani 12 ayat 23, dikatakan, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Siapa yang namanya terdaftar di surga di sini? Angkat tangannya, biar dipotret sama malaikat. Ya, saudara, waktu kita, saudara, jadi orang percaya, ya kita ini disebut sebagai anak sulung. Karena itu dikatakan kepada jemaat anak-anak sulung, bukan jemaat anak sulung. Kalau anak sulung kan satu, saudara, tapi ini anak-anak sulung, artinya apa? Banyak. Kita semua di dalam Tuhan itu jadi anak
sulung yang menerima keselamatan itu. Amin. Ya. Nah, saudara, kita juga harus melakukan tanggung jawab anak sulung kita, saudara. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menunaikannya supaya kita mendapatkan berkat anak sulungnya? Kita harus seperti Yakub menghargai hal-hal yang rohani. Saudara yang sedang lakukan saat ini karena saudara menghargai hal yang rohani. Amin. Kalau saudara datang tekun beribadah itu karena saudara menghargai hal yang rohani. Ya, banyak orang di luar sana ibadah ya gitu-gitu aja lah. Apa sih dampaknya kita ibadah dengan gak ibadah? Kan gak kelihatan, saudara. Di alam nyata, betul? Tetapi di alam fisik, di alam yang tidak kelihatan itu nyata akibatnya. Amin. Pasti akan ada perbedaan antara orang-orang yang tekun ibadah, setia beribadah dengan orang-orang yang memandang rendah ibadah. Amin. Kalau kita mau menunaikan tanggung jawab kita sebagai anak sulung, ya di dalam Tuhan, maka kita harus bisa menghargai hal-hal yang rohani. Amin. Termasuk saudara hari ini sedang melakukan apa yang Yakub lakukan, menukarkan semangkok sup kacang merah dengan hak kesulungan. Saudara menukarkan waktu saudara yang saudara bisa pakai buat tidur, apalagi hawanya lagi enak buat tidur, saudara. Betul? Ya, saudara bisa pakai waktu ini buat jalan-jalan, main-main, ya, buat kuliner, tapi saudara memilih untuk ada di rumah Tuhan. Artinya saudara sedang menukarkan waktu saudara dengan hal yang rohani. Amin, saudara. Ya, dan ini harus kita lakukan demikian juga untuk hal yang lain, saudara. Mari kita harus berani menukarkan hal yang jasmani dalam hidup kita dengan hal yang rohani. Supaya kita menunaikan tanggung jawab kita sebagai anak sulung. Sehingga kita menerima berkatnya. Amin. Yang kedua, apa bukti Yakub menunaikan tanggung jawabnya sebagai anak sulung? Dia mau berjuang dan bekerja keras. Saudara, waktu Esau mau bunuh Yakub, saudara, Yakub segera lari ke rumah Laban. Dan itu enggak mudah buat Yakub. Kenapa, saudara? Dikatakan Yakub itu, kalau Esau itu suka berburu di padang, Yakub itu suka tinggal di kemah. Dia enggak suka kemana-mana, enggak suka pergi-pergi, saudara. Kalau kita mungkin bilang orang introvert, saudara, betul? Ya, orang stabil, ya, bukan orang yang suka main-main, saudara. Ya, nah, tetapi waktu keadaan memaksa, dia nggak segan-segan untuk pergi dari tempat tinggal ayah dan ibunya, meninggalkan kenyamanannya. Ya, yang kedua, saudara, waktu dia pergi ke rumah Laban, lari dari Esau, dia bekerja pada Laban dan dia mau bekerja keras. Ya, dikatakan Yakub nanti kalau kita baca di ayat-ayat tadi, pasal-pasal tadi, saudara, dia berkata kepada Laban, aku sudah bekerja kepadamu dengan jujur. Gak ada satupun anak dombamu yang aku ambil. Bahkan yang dimakan binatang buas, yang dicuri, aku yang ganti lu. Ya, Yakub bekerja dengan keras, mau bekerja keras. Bahkan Yakub, saudara, mau bekerja tanpa upah selama 14 tahun untuk mendapatkan siapa? Rahel. Ya, jadi waktu sampai di rumah Laban, Yakub jatuh cinta sama anak nomor 2-nya Laban, saudara, namanya Rahel. Dan dia ngomong sama Laban, aku mau kerja sama kamu 7 tahun tanpa upah, asal aku boleh menikahi Rahel. Dan Laban setuju. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun sama Laban tanpa upah. Setelah 7 tahun, Laban membuat pesta pernikahan, ya, dan menikahkan Yakub dengan Rahel. Tapi waktu malam pertama, Laban mengganti Rahel dengan siapa? Lea. Ya, jadi waktu pagi-pagi Yakub kaget, loh kok dia tidur dengan Lea, saudara. Dia marah sama Laban, kenapa kamu berlaku seperti itu? Ya, dan Laban berkata, di tempat kami bukan budayanya adik menikah lebih dulu daripada kakaknya. Karena itu kerja lagi sama aku 7 tahun, nanti kamu akan dapat Rahel. Ya, jadi untuk dapat Rahel, Yakub bekerja berapa tahun, saudara? 14 tahun tanpa upah. Dia mau bekerja keras untuk orang-orang yang dikasihinya, saudara. Dan kita kalau kita mau menunaikan tanggung jawab kita sebagai anak sulung di dalam Tuhan, kita juga harus mau berjuang dan bekerja keras untuk orang-orang yang kita cintai. Amin. Kita harus mau berjuang bekerja keras untuk keluarga kita. Kita harus mau berjuang bekerja keras untuk keluarga rohani kita, untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita harus menunaikan tanggung jawab kita sebagai anak sulung. Anak sulung itu harus menjaga supaya semua keluarganya sejahtera, saudara. Kalau ada yang lagi susah, dia yang tanggung jawab harus menolong. Dan kalau kita mau jadi anak sulung di dalam Tuhan, kita harus jadi orang yang mau bekerja keras. Amin. Memang kerja keras kita enggak menentukan
Ya, yang memberkati kita adalah kasih karunia Tuhan. Tetapi untuk mendapatkannya kita harus mau melakukan yang terbaik. Amin, saudara. Ya, nggak mungkin kita bisa menunaikan tanggung jawab kita sebagai anak sulung kalau kita malas, saudara. Nggak mau berjuang. Bahkan untuk orang-orang yang kita kasih, keluarga kita nggak mau berjuang. Aduh, kita nggak mungkin mau berjuang untuk Tuhan. Karena itu kalau kita mau menunaikan tanggung jawab anak sulung kita, mari kita harus mau bekerja. Ya kalau kita nggak mau pakai istilah bekerja keras, ya kita harus bekerja dengan giat dan tekun. Amin. Ya, supaya orang-orang yang kita percayakan, yang Tuhan percayakan kepada kita, sejahtera. Yang ketiga, saudara, bukti bahwa Yakub bertanggung jawab dalam tanggung jawab kesulungannya, dia membangun keintiman pribadi dengan Tuhan. Ya, saudara, nanti kalau saudara baca kisahnya Yakub, saudara, maka dimanapun dia berada, dia selalu membangun mezbah bagi Tuhan. Dia selalu memberikan korban-korban persembahan, korban bakaran kepada Tuhan. Ya, bahkan Yakub waktu pergi dari rumah ayahnya mau menuju ke rumah Laban, saudara, di tengah jalan dia tidur dan dia bermimpi ketemu dengan Tuhan. Ada tangga ke langit, saudara, malaikat turun naik. Yakub bernasar, kalau Engkau Tuhan melindungi aku sepanjang perjalananku sehingga nanti aku bisa kembali ke rumah orang tuaku, maka 1/10 dari apa yang Kau berikan kepadaku akan aku berikan lagi kepada Tuhan. Ya, jadi ternyata 1/10 itu sudah ada sebelum zaman orang Lewi, saudara. Dan itu dilakukan oleh Yakub. Ya, sebelumnya lagi oleh Abraham, saudara. Ya, Yakub membangun keintiman pribadi dengan Tuhan dengan cara bagaimana dia memberikan persembahan-persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dia membangun mezbah bagi Tuhan dan dia mau mempersembahkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada dia. Amin. Ya. Nah, selanjutnya saudara, berkat apa yang Yakub dapatkan waktu dia menerima berkat anak sulung itu? Sekali lagi, meskipun dia bukan anak sulung, tapi dia anak nomor 2, tapi dialah yang menerima berkat anak sulung. Yang pertama, Yakub menerima perkenanan Tuhan. Dan karena Tuhan berkenan, maka Tuhan selalu menyertai Yakub kemanapun Yakub pergi. Ya. Dan apa bukti Tuhan berkenan kepada Yakub? Yang pertama saudara, nama Yakub dilekatkan dengan nama Tuhan Allah Israel. Karena itu kalau kita menyebut Tuhan Allah Israel, kita akan menyebut Allahnya siapa? Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Israel. Amin. Harusnya kalau kita menyebut namanya Allah Israel, itu harusnya Allah Abraham, Ishak dan Esau. Karena Esau anak yang sulung. Tapi kenapa disebutnya Allahnya Yakub bukan Esau? Ini bukti bahwa Esau kehilangan hak kesulungan itu. Dia kehilangan berkatnya juga yang mendapatkan siapa? Ya, Yakub. Dan artinya Yakub mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita menghargai kesulungan kita, tanggung jawab kesulungan kita, maka Tuhan juga akan melekatkan namanya pada kita. Karena itu kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Ya, itu bukan satu hal yang sepele, saudara. Kalau kita bisa hidup sebagai anak Allah, kita hidup sebagai anak Tuhan. Amin. Ya, banyak orang yang lebih cocok disebut bukan anak Tuhan, tapi bukan saya yang ngomong, saudara ya. Ya, tapi anugerah kalau kita bisa hidup sebagai anak Allah, anak Tuhan. Amin. Karakter Yakub, karena itu karakter Yakub diubahkan dari seorang penipu. Ya, Yakub itu artinya apa? Penipu. Jadi Israel. Israel itu apa artinya, saudara? Pangeran Allah. Ini artinya apa? Terjadi perubahan-perubahan karakter dalam diri Yakub. Gak mudah loh, saudara, untuk merubah diri kita sendiri. Betul? Untuk merubah karakter kita. Tapi waktu Tuhan memberikan perkenanannya bagi kita, maka gak mustahil kita bisa berubah. Amin. Ya, dari karakter-karakter kita yang gak baik, kita bisa berubah menjadi baik, saudara. Amin. Yakub yang tadinya anak yang suka diam di kemah, suka diem, ya, bukan pekerja yang giat, yang tekun, tapi dia bisa menjadi seorang pekerja giat, tekun, bekerja keras. Dia jadi pemimpin yang tangguh. Nah, salah satu salib yang harus Yakub pikul adalah anak-anaknya, saudara, nggak rukun, saudara. Betul? Puncaknya waktu saudara-saudaranya mau bunuh siapa? Yusuf. Bahkan menjual Yusuf. Tapi karena Yakub mewarisi perkenanan Tuhan, maka di akhir kisahnya happy ending, saudara. Semua anak-anaknya dipersatukan kembali. Amin. Ya. Saat ada kelaparan,
Yakub diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sudah persiapkan Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir, supaya Yakub diselamatkan dari kelaparan. Saudara perhatikan, perkenanan Tuhan itu akan memberikan kepada kita hal-hal yang di luar kemampuan kita. Amin saudara. Tapi orang-orang yang dikenan Tuhan, dia akan selalu disertai Tuhan dan dia akan mendapatkan hal-hal yang harusnya nggak bisa dia dapatkan. Tapi karena Tuhan berkenan, maka kita akan mendapatkannya. Karena itu berkat rohani, berkat anak sulung, itu nggak kelihatan bentuknya apa. Hanya sebuah doa. Tapi waktu berkat itu diberikan, dampaknya melebihi kemampuan manusia, saudara. Amin. Ya. Yang kedua, saudara, Yakub menerima perlindungan Tuhan yang ajaib, saudara. Yakub diluputkan dari Esau, sehingga meskipun Esau mau bunuh Yakub, tapi Tuhan luputkan. Nanti kalau saudara baca kisahnya terus, saudara, Yakub, maka suatu saat, saudara, Yakub itu kan punya 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan namanya Dina. Nah, suatu saat waktu mereka ada di daerah Sikem, saudara, ya, ada seseorang di sana namanya Hemor. Dia punya anak namanya Sikem. Sikem itu menyukai Dina, tapi kemudian dia memperkosa Dina, saudara. Tetapi karena dia benar-benar cinta, maka dia minta supaya papahnya melamar Dina. Tapi saudara-saudara, Dina ini sudah tahu bahwa Sikem sudah memperkosa Dina. Dan karena itu mereka marah. Dan karena itu mereka menyusun siasat untuk membalas dendam. Ya, mereka memaksa Yakub menerima lamarannya Hemor untuk menikahkan Dina dengan Sikem, anaknya Hemor. Asal Hemor, Sikem, dan semua laki-laki yang ada di sana mau disunat seperti Yakub dan keluarganya. Ya. Dan karena nggak tahu bahwa itu jebakan, Hemor dan Sikem menerima usul itu, syarat itu, saudara. Mereka dan semua laki-laki yang ada di keluarga mereka, satu suku mereka semuanya disunat. Dan waktu mereka disunatlah, ya, Simeon dan Lewi datang dan membunuh Hemor, Sikem, dan semua orang laki-laki yang sedang kesakitan karena disunat itu, saudara. Ya, dan Yakub ngomong sama Simeon dan Lewi, saudara, kamu sudah memburukkan namaku di seluruh tanah Kanaan. Karena apa yang kamu lakukan, nanti pasti semua orang akan bunuh aku untuk membalas dendam untuk Hemor dan Sikem. Tetapi Tuhan luputkan dari semua itu, saudara. Ya, bahkan nanti waktu Yakub di rumah Laban, saudara, waktu dia lari dari rumahnya Laban mengejar Yakub. Sebelum Laban ketemu Yakub, malamnya Tuhan ketemu dulu sama Laban dalam mimpi. Dan dia ngomong sama Laban begini, Laban, hati-hati ya, kamu jangan mengatai Yakub sepatah kata pun. Ya, dan itu yang membuat waktu Laban ketemu Yakub, Laban nggak berani melakukan yang jahat sama Yakub. Padahal Laban dalam keadaan marah. Ya, ternaknya diambil yang jadi bagiannya Yakub, anak-anak cucunya dibawa semua tanpa pamit, saudara. Dan Laban ngomong sama Yakub, aku ini marah loh, tapi semalam Allahmu datang kepadaku dan berkata, ingat, jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Karena itu akhirnya Laban dan Yakub mengadakan perjanjian damai. Kenapa seperti itu? Karena Yakub dilindungi Tuhan. Amin. Ada perlindungan Tuhan atas Yakub karena dia menerima berkat anak sulung itu. Yang ketiga, yang terakhir, semua usaha pekerjaan Yakub diberkati Tuhan. Kalau sudah baca kisah Yakub, saudara, di Kejadian 25 sampai ayat pasal 35 itu, nanti dikatakan bahwa waktu Yakub kerja di rumah Laban, 10 kali Laban mengubah upahnya Yakub. Yakub itu sudah bekerja 14 tahun tanpa upah. Waktu saatnya dia nerima upah, saudara, Laban berusaha supaya Yakub nerimanya sedikit sekali. Yakub menerima upahnya dengan cara begini, saudara. Dia mendapatkan anak kambing domba yang dia gembalakan jadi bagiannya dia, tapi yang khusus tertentu. Misalnya, Yakub hanya menerima anak kambing domba yang warnanya putih misalnya. Ya. Nah, waktu syaratnya seperti itu, Tuhan membuat semua anak kambing dombanya Laban itu anaknya apa? Putih-putih semua, saudara. Sehingga Yakub dapat ternak banyak. Tapi waktu Laban melihat begitu, Laban diganti. Mulai sekarang yang jadi upah kamu bukan yang warnanya putih, tapi yang warnanya belang-belang. Ya. Nah, waktu Laban berkata seperti itu, saudara, anak kambing dombanya yang digembalakan Yakub, yang lahir semuanya banyak yang belang-belang. Nah, waktu Laban lihat begitu dirubah lagi. Sekarang yang tutul-tutul katanya, saudara. Ya, kambing domba kan jarang yang bintik-bintik, saudara ya. Tetapi waktu Laban ngomong begitu, otomatis banyak anak kambing dombanya yang lahir semuanya bintik-bintik. Kenapa, saudara?
Karena Tuhan memberkati Yakub. Sehingga meskipun 10 kali Laban mengubah upahnya Yakub, Yakub tetap diberkati Tuhan. Amin. Ya, saudara, kalau kita renungkan, kita semua perlu berkat anak sulung ini, saudara. Amin. Kita saat ini hidup di masa yang gak semakin mudah. Memang firman Tuhan berkata dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Karena itu kita tidak bisa mendapatkan yang baik dari sesuatu yang sedang mau binasa, mau lenyap, saudara. Karena itu kalau kita gak dapat berkat yang dari Tuhan, saya gak tahu bagaimana hidup kita. Nah, karena itu saudara, sekali lagi saya mau mengingatkan, kalau kita mau mendapatkan berkat anak sulung, mari kita tunaikan tanggung jawab anak sulung kita, seperti Yakub melakukannya. Amin. Yaitu apa? Kita harus menghargai hal-hal yang rohani, meskipun itu gak kelihatan. Kita harus menghargai firman yang Tuhan perintahkan kepada kita, dan melakukannya. Meskipun itu gak kelihatan, tapi dampaknya nyata. Amin. Kita harus mau berjuang, dan bekerja keras atau bekerja tekun dan giat. Meskipun kita diberkati Tuhan, bukan berarti kita bisa santai-santai, saudara. Semua tokoh di Alkitab itu adalah pekerja keras semua. Rasul Paulus berkata, aku sering mengalami karam kapal, aku sering mengalami kelaparan, aku sering tidak berpakaian, ya, nggak punya pakaian. Aku sering disesah, dipukuli, dan lain sebagainya. Rasul Paulus nggak melakukan pelayanannya dengan enak-enak, saudara. Tapi meskipun seperti itu, dia tetap lakukan, saudara. Amin. Karena itu kita di dalam Tuhan harus jadi orang-orang yang mau giat, tekun bekerja. Amin, saudara. Ya, dan kita harus membangun keintiman pribadi kita dengan Tuhan. Beribadah harus, saudara. Tapi seperti Rasul Paulus pesan sama jemaat Filipi, aku ada atau enggak ada, aku lihat atau enggak lihat, kamu harus tetap intim dengan Tuhan. Amin. Di rumah saudara, dimanapun saudara berada, meskipun enggak dilihat orang, kita harus tetap membangun keintiman dengan Tuhan. Dengan demikian kita sedang menunaikan tanggung jawab anak sulung kita. Dan waktu kita menunaikan tanggung jawabnya, kita pasti akan dapat berkat anak sulungnya. Amin. Dan saya berdoa biar saudara, jemaat di tempat ini semuanya, para pelayan Tuhan di tempat ini mendapatkan berkat anak sulung. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bangkit bersama-sama dengan saya, saudara. Mari kita mau berdoa. Haleluya. Karena memang Tuhan bagian yang terbaik buat kita, saudara. Amin. Dan kalau kita mendapatkan Tuhan, Dia pasti akan berikan bagian yang terbaik itu buat kita juga. Berkat anak sulung. Haleluya. Memilihmu Bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, memilihmu Tuhan, memilihmu bagian. Karena kami tahu Tuhan, kami juga akan mendapatkan bagian yang terbaik daripadamu Tuhan. Amin. Haleluya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Harta yang paling berharga hanya Kau Tuhan. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus akan terus
berbicara kepada setiap kami semua Tuhan. Tolong kami, tuntun kami, pimpin kami, dan kuatkan kami Tuhan. Untuk sepanjang tahun 2026 ini, kami hidup bertanggung jawab dengan hak kesulungan kami. Dengan kami menunaikan tanggung jawab kami sebagai anak sulung di dalam Tuhan. Supaya kami juga hidup bukan dari kekuatan kami sendiri. Kami hidup bukan karena manusia, tapi kami hidup dari Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Kami hidup karena kami mewarisi, menerima berkat anak sulung itu Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati seluruh anak-anakmu, jemaatmu, pekerjamu di tempat ini. Berkati setiap keluarga, rumah tangga, berkati setiap pernikahan, berkati setiap suami istri Tuhan, supaya semuanya dijaga oleh Tuhan. Hidup rukun dan harmonis. Berkati anak cucu kami, biar boleh jadi keturunan yang perkasa di bumi ini Tuhan. Mewarisi berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan berkati biar umat-Mu boleh semuanya selalu sehat-sehat dan baik keadaan mereka. Sepanjang tahun 2026 semuanya boleh sehat, kuat, bahkan penuh semangat untuk kami terus mengikut Tuhan dengan sukacita. Berkati usaha pekerjaan jemaat dan pekerjamu di tempat ini. Biar kami tetap menerima berkat di masa sukar sekalipun. Karena kami tahu berkat kami datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati gerejamu di tempat ini. Berkati para pelayan Tuhan yang setia Tuhan terhadap semua pekerjaan Tuhan di gereja ini Tuhan. Biar gereja ini boleh tetap ada di hadapan-Mu untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu dan mempermuliakan nama Tuhan. Supaya banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara, silakan duduk. Kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita hanya kepada satu sumber, yaitu Yesus Kristus. Mari kita pulang dan kita terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dan terima berkat Allah, baik berkat rohani maupun jasmani kita yang percaya, katakan amin. Tuhan memberkati.